Luar biasa. Wah, senang sekali ya malam ini kita berkumpul bersama, kita sharing bersama, dan saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Dia bersama kita, dia akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan saya percaya, kita ladies of the fellowship LOF punya semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan, mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki, sama mau maju di dalam Tuhan. Senang sekali walaupun kita masih, saya percaya suatu waktu kita bisa bertemu kembali ibadah secara onsite. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Sebentar kita sebuah drama yang luar biasa yang akan dimainkan oleh Tim. Saya persilakan. Terima kasih Ibu MC, Bu Yuli yang luar biasa. Terima kasih banget Bu Monica yang sudah mempercayakan acara ini pada. Terima kasih. Shalom Ibu yang dikasih Tuhan. Bu, hari ini kita akan mendengarkan sedikit drama, short drama ya. Ada sisi lucunya, tetapi ini merupakan pribadi dari setiap kami. Ya, oleh karena itu daerah drama ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah, saya akan mau. Halo, Pak. Iya, aku ini lagi ada di bank. Aku pengen nangis loh. Aku tuh bersyukur loh sama Tuhan. Tuhan itu luar ada, Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Doa bersama-sama. Aku percaya Tuhan itu kita perlukan. Tuhan itu memberkati kita loh, Pak. Pak, ini kaget loh. Pak, aku lagi ke BCA-nya, aku lagi cek. Ibu tuh masuk, ada 20 juta itu masuk. Aku sudah tanya sama, apakah ini ada kesalahan pengiriman atau gimana? Ya cek, Pak. Tetapi apa yang orang bank itu bilang, enggak, Bu, ini ada orang yang mengirim. Ya, aduh, Tuhan, ya ampun, Tuhan itu begitu baik, padahal kita lagi perlu ya, Pak, ya. Baik, Tuhan itu baik. Iya, Pak, ya. Ya udah, nanti Pak, tapi pulang. Aku soalnya mau langsung ikut. Oke, aku sama biasa, sama teman. Ya, oke. Ya, sampai ketemu ya, Pak, ya. Oke. Yuk, dah. Ini siapa lagi yang telepon ini? Oh, halo, ini yang telepon. Ya, halo. Tuan Broto, kita video call lah. Video call, video call ya. Ya. Broto. Cantik sekali. Ya, apa lagi repot kabarnya ya? Enggak. Itu. Aku. Iya, aduh, lama loh kita nggak ketemu loh. Panggil Juminten juga lama, kita nggak ketemu. Kamu bisa panggil. Yuk panggil kita. Halo, Juminten, mana kau? Halo, kenapa? Kok tembel apa? Baiklah. Ya. Lagi di bank ya? Iya, aku lagi di bank. Kau Juminten, kau mau dikirim kemana? Kau banyak kali perang. Kenapa kamu itu? Kenapa? Coba ceritakan. Hari ya, itu masalah datang betul, Bika tuh selesai datang lagi satu. Baru selesai satu lagi, datang lagi satu. Kamu mau? Heran kali kau Juminten, heran kali
stres lah, banyak masalah lah. Oh, kalau ketemu kau terus naik sasakan pula nih sasakan gara-gara kau. Apa sih masalahmu rupanya kan? Tahu nggak? Kalian tuh pernah nggak sih ngalami kan? Aku tuh ya kesel. Makanya aku mau minta izin sama Bu Broto, aku nggak mau marry love. Loh, kok nggak mau ikut ini gimana? Masalahnya apa, Juminten? Dan semua sisi banyak masalah. Tahu nggak? Aku tuh ya sudah berdoa tiap malam. Teriak-teriak panggil nama Tuhan, Tuhan. Tuhan ini rata. Wah, terus aku kesel temen. Mari gitu ya. Aku tuh ngebaik Alkitab dulu. Maria ketemu malaikat. Lah aku pantasan ketemu Tuhan. Oh, Tuhan itu lah kok stres ya, pantasan lah kok stres. Enggak gitu. Aku tuh Tuhan tuh mukanya kayak ganteng. Siapa? Kayak siapa? Kruis. Kira nih, berkilau-kilau. Udah gitu manggil namaku. Cuma aku ada apa? Tapi ya, aku tuh enggak pernah loh. Aduh, dikasih itu. Iron Man, Superman, Batman, keadaan man lainnya datang sama kau, set. Kalau kau kayak gitu, nggak gitu konsepnya Juminten. Ini ku kasihnya, begini loh, sayangku, temanku yang ku kasihi dan ku cintai. Ini aku ada kesaksian sebetulnya sama kau. Kan kalau kan aku masuk rumah sakit itu ya. Kan? Iya, tiba-tibanya aku pingsan di pasar. Kau tahu, tasku udah beserak di mana-mana. Isi tasku pun beserak. Aku pun ngejengkang kayak kepiting terbalik, aku pingsan. Tapi kau tahu, ada orang yang menolong saya. Itu bapak-bapak entah dari mana, gotong-gotong saya. Tapi aku bersyukurnya ya, itu handphoneku nggak hilang, dompetku nggak hilang, padahal udah beserak loh. Uangku sepeser pun nggak hilang. Bahkan mereka menelpon suamiku supaya dijemput aku, dibawa ke rumah sakit. Sampai aku ke rumah sakit, ketemu dokter yang gitu baik. Di ronsen aku, ternyata tahu kau Juminten, kepalaku itu udah, otakku udah ada pendarahan. Tapi waktu itu aku ingat, Bu Broto berdoa malam itu di rumah sakit, berdoa kami menangis sama Tuhan. Aku memang Tuhan itu kan Tuhan itu sebetulnya kan tinggal di hati kita Juminten. Terus juga kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Tuhan itu bekerja dan berkarya melalui orang-orang di sekitar kita, teman-teman yang kita punya, orang-orang yang kita ketemu, orang-orang yang baik yang mau menolong kita. Coba di Jakarta ini ada orang pingsan, tasnya beserak, nggak ada yang hilang. Itu mustahil loh Juminten. Kau cobalah pikirkan itu. Nah, benar. Terus ya, nggak ada yang hilang ya? Nggak ada yang hilang. Nah makanya ya. Juminten kau bilang kau nggak mau ikut love hari ini. Kok ya sedih hatiku. Padahal disitulah saatnya kau berjumpa dengan Tuhan. Ada semua wanita-wanita baik di situ. Yang mungkin mendoakan kau. Datang lagi firman Tuhan nanti. Berbicaralah Tuhan sama kau melalui firman Tuhan. Begitu caranya. Iya. Kalau salah aku benarinlah Bu Broto. Begitu ya. Juminten kamu jangan pikir ya kalau Tuhan itu pakai jubah putih greng jegrek itu adanya di Hollywood ya kan. Kalau Hollywood ya set biar datang begitu terus ngomong hai anakku, itu adanya di Hollywood. Nah, tetapi ya kita ini bisa merasakan kehadiran Tuhan ya. Lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan hadir. Tuhan menjawab doa kita. Seperti aku nih, kenapa aku di bank? Tahu nggak? Aku dapat berkat ya. Tuhan jawab doaku, aku dapat berkat, ini luar biasa. Tuhan juga jawab ya, apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan jawab. Pasti Tuhan juga bicara sama kamu.
apalagi Iya. ada love Tapi ya, infancy. iya. Aku Tapi nggak kayak sulap Juminten. Kayak aku masuk rumah sakit. Ada waktunya, ada prosesnya. Begitu. Bukan sat gitu loh. Janganlah nggak datang love. Aku rindu sama kau. Datanglah. Ya, aku juga mau ngalami kayak kalian gitu, tapi aku nggak bisa. Ya wes, aku minta ampun ya sama Tuhan ya, aku salah ya. Ya. Itu ya. Ya wes gini ya, aku tak dandan sing ayu, sing cantik, Ya. lempeng supaya Copot perangkonya ya. aku nggak mau kalah sama ibu-ibu di lapong, dandanannya cakep-cakep. Aku Ya. masih pakai gulungan gini toh. Ya wes, Tapi Ya. perangkonya siap-siap ya. jangan lupa, perangko jangan lupa dicopot. Copot dia. Ben ayu ya, kayak Iya. temen. Cepetan ya, cepetan ya. Ya, wes, Sudah ya. Udah mau mulai. Ya. Udah mau mulai yuk. Dadah. Oke ya, dadah ya, dadah ya. Di love ya. Dadah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Broto Enting. Wow, keren banget drama singkatnya, walaupun kita menontonnya lewat Zoom, tapi benar-benar apa yang disampaikan itu benar-benar menguatkan kita semua. Dan saya yakin makna daripada yang disampaikan benar. Kita jangan pernah meninggalkan suatu komunitas. Komunitas yang takut akan Tuhan. Di mana di situ kita dikuatkan, kita bisa sharing, kita bisa dengarkan kesaksian-kesaksian teman-teman kita yang luar biasa. Ayo kita ajak teman-teman kita seperti yang tadi tim Bu Broto lakukan. Kita ajak saudara kita, teman-teman kita para wanita untuk join bersama kita di LOF. Berikutnya kita akan mendengarkan puji-pujian dari saudari kita Juliet. Saya persilakan. Mari sister semua kita menyanyi dengan sukacita. Saya nggak mau nyanyi sendiri ya. Saya minta sister semua ikut nyanyi ya sama-sama. Dia bagi, dia bagi,
He is so good to you and me. Benar sekali, dia begitu baik bagi kamu dan saya. Luar biasa. Thank you, Sis Juliet. Kita percaya Tuhan itu begitu baik bagi kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia selalu menepati janjinya tepat pada waktunya. Sekarang, tentu banyak sekali ladies-ladies yang mungkin belum pernah join dengan LOF. Apakah itu LOF? Mari kita dengarkan visi dan misi daripada LOF. Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI. Ini merupakan wadah bagi istri untuk dapat berbagi kasih, pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI. Misi pelayanan LOF adalah 1. Menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya, karena mereka adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI. Karenalah merekalah tonggak doa bagi pelayanan suaminya, sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI, maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan meningkat. 2. Mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI. Para istri selayaknya mendukung dalam menjalankan pelayanan di FGB MFI. Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah Voice dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan. 3. Memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI. Meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri. Belajar menyampaikan firman dan memberikan wadah bersekutu bagi istri. LOF aktivitas. LOF memiliki beberapa aktivitas dan pertemuan rutin, yaitu 1. Mengadakan pertemuan LOF. 2. Mendampingi pasangan dalam mengikuti airlift dan landlift. 3. Mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional. Hubungi kami untuk semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin, benar. Itu adalah visi dan misi daripada LOF. Jadi kita melihat begitu luar biasanya kita sebagai wanita. Ayo kita juga bisa ajak suami-suami kita ke full gospel. Sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan jadi tahu akan Tuhan. Dan kita mendukung di dalam doa-doa kita. Kita juga mendukung di dalam pelayanan kita di LOF. Ayo ajak teman-teman ya yang belum pernah join di LOF. Mari kita ajak, kita bersatu hati, kita selalu memuji dan mendengarkan firman-firman yang luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan suatu kesaksian yang pasti sangat luar biasa dan akan memberkati kita semua dari Sis Maria Widyastuti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Sis Maria. Shalom. Oh, shalom. Ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu LOF Grand Kelapa Gading, Jakarta, DKI 1. Selamat malam, ibu-ibu. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Sis Evi atas kepercayaannya untuk saya boleh membagikan sedikit kesaksian atas kemurahan Tuhan kepada saya. Perkenalkan, nama saya adalah Maria Widyastuti atau Maria Titus, istri dari Pak Titus, Jogja. Saya sebetulnya sudah tidak asing dengan Kelapa Gading karena saya tahun 19
1983 sampai tahun 1989 itu saya tinggal di Kelapa Gading. Saya pernah di sana selama 6 tahun. Waktu itu Kelapa Gading masih sepi, masih belum banyak rumah-rumah seperti sekarang. Saya ingat waktu itu di Kelapa Gading, kalau saya tinggal di sana itu pada awal-awalnya itu rumah-rumah karena masih sedikit. Untungnya saya pakai kawat nyamuk dan di luar tuh nyamuknya banyak sekali sampai dinding itu hitam tertutup oleh nyamuk. Begitu banyaknya nyamuk karena masih rawa-rawa waktu itu. Jadi kami boleh memberikan kesaksian sedikit di Kelapa Gading, jadi mengingatkan saya waktu itu saya tinggal di sana. Dan anak saya juga pernah di sana, jadi saya waktu itu juga sering ke Kelapa Gading. Saya kemudian ajak Tuhan kembali untuk ke Jogja, dan saya tinggal di Jogja sampai sekarang. Nah, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi kira-kira 1 tahun yang lalu, di bulan Juli tahun 2021, di mana pada saat itu memang pandemi sedang berat-beratnya, sedang gawat-gawatnya. Saya pikir saya sebetulnya tidak perlu khawatir untuk tertular, karena saya nggak berani kemana-mana gitu. Saya di rumah saja, dan setiap tamu yang datang atau karyawan yang datang itu selalu saya suruh di spray, disemprot pakai disinfektan. Jadi saya pikir sudah aman gitu. Dan saya juga makan vitamin, saya juga memperhatikan kesehatan supaya saya jangan sampai tertular. Memang COVID-nya itu pertama kali seperti orangnya tuh jauh, yang kena tuh orang-orang yang kita tidak kenal, yang jauh. Lama-lama kok semakin lama semakin mendekat. Lama-lama kok ada teman kena, ada yang sampai meninggal dan sebagainya. Membuat saya semakin tidak berani keluar rumah. Padahal suami saya malah sering keluar rumah, dia nggak takut kalau dia ajak saya makan gitu. Saya nggak mau, saya mending di rumah saja, saya makan seadanya saja di rumah. Nah, suatu saat itu saya malam-malam itu saya lihat, oh di kulkas kok masih ada minuman dingin gitu ya, ada jeruk dingin. Saya pikir udahlah, saya minum aja, kalau besok sudah basi, sudah kurang enak. Saya tawarkan ke Pak Titus, nggak mau, saya minum sendiri ya. Saya memang tinggal berdua saat itu, berdua saja dengan Pak Titus. Saya pikir saya minum saja, terus saya habis minum itu nggak lama, badan saya langsung merasa seperti alergi dingin begitu. Oh, saya kena alergi nih, dah saya tinggal tidur aja, saya lihat besok bagaimana. Besoknya badan mulai panas-panas gitu, saya pikir saya nggak perlulah saya ke dokter, saya cuma ini aja lah, saya cuma makan apa sendirilah, nggak perlu ke dokter atau nggak perlu periksa-periksa gitu. Nah, kebetulan juga adik saya suaminya seorang dokter. Adik saya hubungi, saya bilang saya minta obat yang untuk ini aja, yang untuk seperti batuk gitu, seperti ada hangatnya sedikit, saya bilang gitu. Adik saya mulai curiga, kamu mungkin jangan-jangan kena COVID. Saya bilang, nggak mungkin saya kena COVID ya. Saya pikir itu hal yang buat saya jauh lah, masih jauh gitu. Tapi karena adik saya paksa terus saya untuk tes gitu. Nah, kebetulan saya juga sudah sedia tes air liur ya, saya tes sendiri dan ternyata saya benar-benar positif gitu. Begitu saya positif, saya tanpa pikir panjang udah saya pokoknya menyendiri gitu. Saya ada di kamar sendiri, saya tidak mau keluar kemana-mana, saya di ruangan sendiri gitu. Apa-apa sendiri. Dan karena kemurahan Tuhan juga pada saat itu obat itu sulit sekali didapat. Yang namanya Avigan harganya juga banyak, mahal sekali. Tetapi Tuhan begitu baik lewat keluarga adik saya
tidak kemana-mana, saya sudah dikirimi obat Avigan komplit, saya sudah dikasih semua kebutuhan obat-obatan, saya tidak perlu ke lab untuk periksa PCR atau apa, saya tidak perlu lagi, saya cuma tinggal di rumah. Saya juga pikir kalau saya sampai keluar rumah begitu, nanti suami saya malah tertular. Karena saya lihat orang-orang yang tertular COVID itu malah ke rumah sakit, justru malah dia yang tidak kena COVID karena banyak yang datang untuk periksa malah tertular. Jadi saya pikir, untung saya nggak usah keluar, biar suami saya juga nggak tertular, saya di rumah saja. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa selama itu saya tidak perlu bingung cari obat atau bingung cari vitamin-vitamin karena komplit sudah dikirim semua, Tuhan sudah sediakan semuanya di rumah dari luar kota memang. Terus sudah begitu saya pikir saya membutuhkan oksigen mungkin ya, saya butuh oksigen. Tapi oksigen di Jogja juga tidak ada. Semua kosong, tidak ada yang punya oksigen. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong supaya saya tidak perlu di oksigen. Jadi saturasi saya tolong saya tinggi terus. Puji Tuhan, Tuhan mengabulkan doa itu. Saya tidak perlu oksigen. Nah, Tuhan juga memberi kepada saya kekuatan, ketenangan. Karena saya pindah ke ruangan yang dekat dengan suara di jalan. Itu suara ambulan itu tiap berapa menit lewat banyak sekali, sering sekali. Jadi saya, Mas, justru saya malah mendoakan semoga yang di ambulan itu nggak apa-apa, karena mereka juga terkena COVID, tapi lebih parah, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Saya puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya memang diizinkan Tuhan untuk terkena COVID, tapi karena kasih Tuhan, saya tidak sampai menderita. Walaupun saya sempat suhu tinggi, sempat hilang penciuman, bawang putih itu saya taruh di hidung juga tidak ada baunya sama sekali. Saya pikir, tapi itu Tuhan tolong, Tuhan pelihara, sehingga sampai dengan akhirnya sama sekali saya tidak perlu keluar rumah, saya tidak perlu kemana-mana. Makanan juga sahabat-sahabat, teman-teman LOF dari Jogja, begitu banyak yang memberikan makanan, jadi saya biarpun tidak suka makan, saya berani untuk memaksakan makan itu. Jadi Tuhan pelihara. Dan yang saya khawatirkan itu jangan sampai menular ke orang lain. Jangan sampai menular ke Pak Titus. Malah suami saya itu malah tahu saya kena COVID begini, saya menyendiri begini, malah tidak tega. Jadi dia malah datang, dia malah menengok kamar gitu, dia malah dengan caranya dia malah berusaha supaya saya sembuh, tapi saya tetap bertatap muka. Saya khawatir kalau menular ke Pak Titus. Tapi kemurahan Tuhan luar biasa. Biarpun dia tiap hari, sering sekali menengok, tapi tidak tertular sama sekali karena kemurahan Tuhan. Jadi sampai pada akhirnya pun saya boleh sembuh tanpa harus tes macam-macam. Saya juga tidak tes D-dimer atau apa, tidak. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri ketentraman, dan Tuhan beri kesembuhan. Serta Tuhan izinkan untuk tidak menularkan ke siapa-siapapun, juga tidak menularkan ke suami saya. Nah, saya pikir juga karyawan saya dites juga tidak ada yang kena COVID. Ya Tuhan izinkan itu semua karena untuk memuliakan Tuhan saja. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena sebagai anak Tuhan tetap dipelihara dalam kondisi apapun, dan Tuhan mampukan saya melewati semua itu dengan pertolongannya. Tidak sampai saya jatuh tergeletak, tapi Tuhan selalu tolong. Tidak menjadi merepotkan orang juga, dan tidak membuat Pak Titus suami saya tertular, biarpun dia nekat masuk dan selalu berusaha untuk menyembuhkan dengan caranya dia. Tapi Tuhan itu sangat baik. Mungkin itu sedikit kesaksian saya dari Jogja ini, saya untuk semoga bisa menjadi berkat untuk
ibu-ibu sekalian di Kelapa Gading menjadi ya sedikit ada sesuatu berkat yang bisa menguatkan, biarpun itu kesaksian yang cukup sederhana. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kesaksian yang sangat-sangat menguatkan kami semua di sini, Sis Maria. Jauh-jauh dari Jogja, kita percaya apa yang sudah dibagikan tinggal menjadi rema di dalam hati kita. Disinilah LOF, kita saling berbagi, kita saling menguatkan. Pengalaman dan kesaksian dari setiap dari kita pasti akan menguatkan sister-sister di LOF. Sebentar kita akan masuk ke firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kembali satu pujian yang dibawakan oleh Sis Juliet. Kami persilakan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dengan lagu Saat Ku Menyembahmu. datang menghadap hadirat dengan penuh sukacita, dengan penuh damai dalam hati kita. Bentar kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sis Ana. Dan saya percaya biarlah apa yang dibagikan ini menjadi kekuatan dan rema di dalam hidup kita para sister LOF. Saya persilakan Sis Ana. Shalom semua ibu-ibu. Shalom. Ini saya punya kamera lagi bermasalah nih, jadi saya pakai 2 device nih. Jadi bisa di di wajah saya tuh di device yang satu lagi. Ya, oke. Jadi bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam LOF Grand Kelapa Gading. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan kumpulkan kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami semua bersaudara di dalam Tuhan. Kami boleh mendengar kesaksian, kami boleh melihat drama Tuhan, yang semuanya terkoneksi dengan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini, biarlah Tuhan dia menyampaikan apa yang merupakan kerinduan hati-Mu Tuhan. Semuanya yang bersumber dari tuntunan Roh Kudus-Mu. Terangi pikiran kami, berikan pewahyuan dan pencerahan di dalam pikiran dan hati kami, sehingga firman Tuhan yang hidup itu mengubah seluruh kehidupan kami, mengubah paradigma kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dan urapan-Mu atas setiap kami yang ikut dalam Zoom ini. Terima kasih Bapak, kami mau kembalikan kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Saya senang sekali kalau malam hari ini bisa berjumpa dengan ibu-ibu LOF ini. Saya ngelihat catatan saya ini terakhir, kalau nggak salah tuh saya sharing firman Tuhan di LOF ini tanggal 26 Maret ya, tahun 2020. Waduh, udah 2 tahun ini ya. Saya mungkin masih ada yang ingat ya, saya sharingkan menang atas segala kekhawatiran. Seingat saya waktu itu udah Zoom ya, kalau nggak salah ya. Udah Zoom ya. Udah. Karena kan COVID itu mulai 2020 Maret ya kalau nggak salah ya. Betul nggak? Permulaan tuh udah mulai heboh-heboh. Itu apa saya lupa ya, apa kita masih ada waktu itu. Bulan Maret 2020 ya. Nah, hari ini yang akan Tuhan taruh di dalam hati saya, ingin saya bagikan adalah dengan tema kehadiran Tuhan yang selalu nyata ya di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat renungan, saya ingin mengajak kita membaca, bisa di share screen ya, Imamat 26 ayat 12. Imamat 26 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Oke, yuk. Imamat 26 ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, kalimat ini sebenarnya Tuhan ucapkan kepada Musa waktu itu. Ketika Musa di Gunung Sinai itu Tuhan menyampaikan semua peraturan-peraturan, perintah-perintahnya. Dan saya percaya bagian dari ayat ini pun berlaku untuk kita ya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini khususnya ya, Tuhan hadir dan Tuhan itu menjadi Allah kita ya. Kita ini menjadi umatnya Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang baru merasakan kehadiran Tuhan ya kalau lagi ada di gereja aja ya. Mungkin beberapa orang kalau dengar sound system yang keren dengan lampu-lampu, tata lampu yang gebiar atau apa, wah baru rasa nih, aduh kita rasa ya Tuhan itu hadir ya. Tapi juga sebaliknya ada beberapa orang yang merasa kalau tenang gitu ya, kalau suasananya tenang, nah itu kita rasanya Tuhan hadir gitu, suaranya suara piano saja yang mengiringi puji-pujian. Tapi ada juga sebagian orang yang ada di gereja tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan karena pikirannya melayang kemana-mana ya, karena lagi banyak masalah jadi nggak fokus ya, tidak merasakan apa-apa. Kalau ke gereja ya pulang begitu aja hampa. Tapi juga ada sebagian orang yang bilang kehadiran Tuhan itu rasanya ya, saya bilang ini sih sebenarnya pengajaran yang tidak benar ya. Karena apa? Wah, kehadiran Tuhan kalau bulu kuduk kita berdiri nih ya, waduh kita merasakan dia hadir. Bukan. Saya percaya kalau Tuhan hadir dimanapun Tuhan hadir ya, dia akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, dia akan membawakan ketenangan, bukan rasa takut atau yang menyeramkan. Ya. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama kita membaca ya banyak peristiwa kehadiran Tuhan itu nyata di tengah-tengah umat ya, ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, sepanjang perjalanan 40 tahun itu Tuhan menyertai, siang hari menjadi tiang api, kalau malam hari itu tiang awan ya yang luar biasa. Tiang api dan tiang awan itu yang menyertai perjalanan mereka ya. Jadi kalau malam itu tiang api, kalau siang itu tiang awan yang menudungi mereka dari panas matahari. Nah, kalau di Perjanjian Baru banyak kita lihat penyertaan Tuhan itu lebih nyata karena Tuhan Yesus ada di bumi dan menyatakan kuasanya dan mujizatnya dengan pertolongan, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ya. Juga Tuhan menyembuhkan orang, membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, semua itu mujizat
yang karena Tuhan hadir, Tuhan ada di bumi ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita merenungkan di tengah pandemi ini ya, apakah kita merasakan kehadiran Tuhan? Nah, beberapa orang bilang, kalau benar Tuhan ada, ya, kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Ya, mengapa pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia aja, tapi di seluruh bumi, seluruh dunia ini merasakan, dan sampai saat ini masih ya, seperti saya baca ini, saya kan mengikuti ya tiap hari ini Jakarta lagi sedang tinggi nih kasusnya ya, lagi banyak ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, bagaimana respon kita? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, setiap momen hidup kita? Nah, salah satu saya dapat katakan bahwa penyertaan Tuhan itu bisa lewat apa? Lewat firman-Nya. Ketika baca firman Tuhan, ya, kita akan merasakan ketenangan, iman kita akan timbul. Seperti saat ini ya, ibu-ibu kita semua, para sisters mendengarkan firman Tuhan ya. Ketika kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, kita menerima firman Tuhan, seperti doa saya, firman Tuhan itu adalah firman yang hidup ya, memberikan pewahyuan, menginspirasikan, memberi pencerahan kepada kita. Nah, kenapa saya selalu mendorong ketika saya menyampaikan firman Tuhan, selalu saya mengingatkan kepada semua yang mendengarkan ya, untuk kita apa? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin bersekutu, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ya, kepekaan roh kita akan kehadirannya di dalam setiap momen hidup kita akan kita rasakan. Ya, kan orang bermasalahnya Tuhan hadir apa enggak dalam hidupnya, itu dia peka apa enggak. Sebenarnya Tuhan memang sudah hadir, tapi kita enggak peka dia hadir. Ya, nah salah satu saya bilang kalau kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, walaupun kita di kamar cuman sendirian, nggak ada siapa-siapa ya, kita tetap tahu dan kita menghormati dia, keberadaan dia bersama dengan kita, dia melihat apa yang kita kerjakan, bahkan dia tahu apa yang kita pikirkan. Ya, saya seringkali bicara sama anak-anak remaja ya, tempat pelayanan saya menjadi pembinanya, saya ingatkan mereka ya, kamu jangan buka situs-situs porno atau apa ya, kamu tahu Tuhan hadir di situ, Tuhan tahu apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi jangan kamu pikir kalau kamu berdosa nggak ada yang tahu, ya, kamu juga nggak ngomong sama siapapun juga. Nah, kamu pikir kamu akan aman, ya. Nah, ini juga saya ingatkan kepada kita semua, kita tidak perlu kesepian. Karena apa? Kehadiran Tuhan itu bisa lewat teman-teman kita. Ya, seperti di LIF ini, tadi saya lihat drama, tadi siapa ya? Tadi apa Ibu Butet ya, Butet bilang, Tuhan hadir itu sama apa teman-teman kita, dia kasih kita orang-orang sekitar kita. Nah, itulah salah satu bukti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam momen-momen hidup kita, seperti tadi kesaksian Ibu Maria ya, dia sakit. Memang sakit itu kan macam-macam, COVID itu efek dan gejalanya ya. Tapi dia boleh ketika dia berdoa minta nggak saturasinya stabil bagus ya, dan Tuhan jawab doanya. Itulah kehadiran dan bukti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kehadiran Tuhan yang selalu nyata itu antara lain itu dalam hal-hal yang berikut. Saya hanya bagi tiga bagian saja ya untuk menjadi perenungan kita malam hari ini ya. Karena Tuhan itu mampu untuk menyatakan kehadiran dengan berbagai cara. Ya, nah yang pertama salah satunya adalah Tuhan itu menyatakan kehadiran lewat tuntunan dan pimpinan Dia yang jelas di dalam supaya kita bisa bertindak, mengambil keputusan di kala saat-saat di mana diperlukan keputusan kita ya. Tuhan itu menaruh di dalam diri kita, menyatakan kehadirannya untuk kita membuat keputusan yang benar. Kita baca dulu ayatnya, Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Yesaya 48 ayat 17-18. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya, puji Tuhan ya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita peka kehadiran Dia, kita menyadari Dia hadir, maka apapun masalah yang sedang kita hadapi, iman kita dikuatkan, ya, diteguhkan. Ya, melalui perantara firman Tuhan itulah yang mengingatkan kita. Nah, saya mau berikan kesaksian tahun lalu bulan Maret ya, jadi 2021. Ya, mungkin beberapa di antara para sister pernah dengar saya itu sakit, masuk rumah sakit.
Nah, itu sebabnya kira-kira tahun 2016 itu dokter menemukan di saya punya lever itu ada tumor di pembuluh darah. Jadi tumor di pembuluh darah istilah medisnya tuh hemangioma. Ya. Nah, waktu ditemukan itu 15,5 cm, jadi masih kecil ya. Nah, dokter menasihatkan ini memang susah dioperasi nih. Mendingan di CT scan aja setiap setahun sekali untuk dilihat perkembangannya bagaimana gitu. Nah, tahun-tahun berikutnya saya setahun sekali memang periksa, berkembangnya dikit-dikit, palingan 2 cm, 3 cm oke gitu ya. Nah, waktu kita mulai terakhir saya cek itu 2019 ya, 2019. Nah, udah gitu kan COVID, jadi nggak berani ke rumah sakit, jadi saya yang ngecek tuh. Nah, waktu di akhir tahun 2020, saya rasa kok perut saya tambah besar gitu ya. Akhirnya anak saya bilang gini, anak saya yang kecil, Gita di sini bilang gini, Mami udah periksa aja deh CT scan. Pas CT scan sampai kaget karena apa? 28,8 cm itu hemangioma itu tumor ya di pembuluh darah lever itu. Nah, karena udah terlalu besar nggak mungkin dioperasi. Nah, kemudian ada salah satu nasihat dari dokter, diituin aja, diblok. Maksudnya pembuluh darah besarnya diblok ya, supaya nggak dikasih makan itu tumornya, otomatis itu tumor bisa kempes. Nah, saya ambil tindakan seperti itu, diblok 3 pembuluh darah besar, nggak taunya udah diblok itu sebenarnya itu tindakan sederhana ya, seperti orang pasang ring di jantung. Nah, saya cuma masuk rumah sakit 1 malam doang, besokannya pulang. Oke semuanya ya, nggak taunya pada hari yang ketiga ya itu terjadi rembesan. Rembesan itu yang yang di blok-blok itu yang tiga bagian pembuluh darah besarnya itu nggak tahu darahnya merembes sampai perut saya gemuk gendut gitu ya. Nah, saya buru-buru dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ya di CT scan dilihat nggak taunya di rongga perut saya itu penuh darah ya, terjadi perdarahan hebat dan HB saya turun sampai terus menurun ya, dari sampai waktu masuk rumah sakit udah 6, kemudian berapa hari sampai 4,2. Jadi saya tuh keadaannya kritis banget. Dokter menganjurkan anak saya, bilang saya harus dimasukin ke ICU. Tapi anak saya menolak karena gini, dia bilang sama saya, Mami saya nggak setuju Mami masukin ICU karena kalau di ICU saya nggak aku nggak boleh masuk ke dalam, udah gitu aku maunya Mami dengar puji-pujian, udah gitu kita bisa berdoa sama-sama gitu ya. Jadi dia nggak setuju, dokter marah gitu. Dokter bilang, oke, kalau ibu nggak setuju, ibu tanda tangan gitu. Anak saya tanda tangan ya. Dan 4,2 itu keadaan dia sangat kritis. Nah, tengah malam itu waktu saya dalam keadaan kritis itu ya, saya cuma berdoa gini, Tuhan, kalau udah waktunya saya pulang, saya mah senang-senang aja ya, happy-happy aja. Kalau menurut Tuhan tugas saya ini sudah selesai di bumi, ya saya sih bersedia dipanggil setiap saat ya. Tapi pada saat itu saya itu mendengar di dalam roh saya itu Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan kamu turun ke dunia orang mati. Padahal saya dapat firman gitu, wah saya tahu deh, saya pasti akan selamat. Saya besok pagi saya bilang sama anak saya, kamu nggak usah khawatir, Tuhan akan tolong, Mami pokoknya bisa lewatin ini semua, kritis ini. Lalu saya tuh di transfusi darah, puji Tuhan akhirnya rembesan itu, wah itu dokter macam-macam tuh pendapatnya, sampai anak saya sampai cukup bingung ya. Nah itu yang saya katakan, ketika kita dituntun oleh Tuhan ya, dituntun oleh Tuhan, Roh Tuhan itu menuntun kita ya, Tuhan menyatakan kehadirannya, anak saya itu bisa mengambil keputusan, minta nasihat sama dokter-dokter yang tepat gitu ya. Sampai waktu saya sampai di transfusi 11 kantong, bayangkan 11 kantong itu hampir 3 liter ya saya darahnya ditambahkan, nggak sekaligus ya, setiap hari cuma boleh 2 kantong gitu ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masuk rumah sakit itu 10 Maret, saya bisa keluar 4 April. Dalam keadaan sehat semuanya, dan saya percaya itu adalah semua pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh nyata, di mana Dia menuntun mengambil keputusan dokter mana yang kita percayakan untuk menangani ini. Dokter itu juga nggak salah diagnos ya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan, sekarang ini saya sudah sehat. Nah itu adalah kenyataan bahwa Tuhan itu hadir di dalam setiap masalah hidup kita, bagaimanapun gentingnya. Nah hal yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ya, kita baca Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang saya katakan bahwa kehadiran Tuhan di dalam setiap momen hidup kita itu dengan cara-cara yang berbeda dan luar biasa kita bisa merasakannya. Nah, waktu bulan lalu saya tuh ada urusan pergi ke Perth untuk cari sekolah cucu saya ya, cari sekolah. Kemudian juga perpanjang dia punya paspor Australia, ada 2 cucu saya yang mesti perpanjang paspor Australianya dia mesti dapetin. Jadi kita pergi ke sana, rencananya hampir sebulan sana karena urusannya cukup lama ya. Nah, anak saya yang besar itu tinggal di Melbourne. Jadi kita suruh dia datang ke tempat kita di Perth gitu. Dia anaknya datang, Tirsa anak saya yang besar sama anaknya datang. Jadi kita semua, saya datang dari Jakarta sama anak saya yang kedua Gita ya, bawa 3 anaknya cowok ya. Jadi kita semua bertujuh, kita sewa rumah ya. Nah, ini luar biasa. Hari pertama anak saya Tirsa sampai dari Melbourne, anaknya Gita yang kedua itu tiba-tiba panas tengah malam. Nggak taunya besokannya kita tes dia ya, 2 hari kemudian kita tes dia kena COVID. Nah, abis dia kena COVID, itu kan namanya anak-anak tuh sepupuan ketemu, ya mereka tidur sama-sama, main sama-sama. Itu berturut-turut kena semua yang belum pernah kena. Saya dan Gita itu, anak saya, dua-duanya kita pernah COVID. Gita itu kena waktu Februari, kalau saya kena waktu akhir Mei. Jadi belum lama ya saya kena. Jadi saya berdua, kita pikir kita cukup aman. Yang kena itu berlima mereka. Anak saya Tirsa sama anaknya kena, sama anaknya Gita, 3-tiganya kena. Jadi 5 anak nih. Jadi kita ambil keputusan bahwa di rumah ini yang pakai masker itu kita nih, yang sehat. Yang kena COVID nggak usah pakai masker. Udah gitu kan ada 2 set sofa ya duduk. Jadi kita bilang ini daerah non COVID, ini daerah COVID. Nah, yang saya katakan bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh luar biasa. Anak saya memang dulu dua-duanya sekolah di Perth ya, jadi mereka punya banyak teman-teman. Jadi waktu teman-temannya dengar ini ada 5 orang yang kena COVID di rumah, mereka kirimin makanan ganti-gantian. Aduh, saya bilang Tuhan, ini yang saya katakan, kehadiran Tuhan itu bisa dinyatakan lewat teman-teman kita. Kita pun bisa menyatakan kehadiran Tuhan dengan memberikan perhatian, menyatakan kasih kepada teman-teman kita. Ya, seperti yang saya alami waktu kemarin ini. Sebagian keluarga saya itu kena COVID. Bayangkan kita bertujuh, cuma 5 yang kena COVID. Nah, kita lihat bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh nyata ya, di mana segala kebutuhan kita selama waktu COVID, ada yang ngirimin tes antigen, ada yang ngirimin obat, ada yang ngirim, pokoknya wah ini deh ya luar biasa. Dan puji Tuhan, dalam seminggu semua satu persatu itu sembuh. Ya, memang Tirsa tadi cuma mau seminggu doang karena dia COVID, dia ditambahin 10 hari dia stay sama kita. Nah, Tuhan itu luar biasa. Ya, dia memenuhi segala keperluan kita ya. Kita perlu ditolong, kita perlu diperhatikan oleh banyak orang karena kita kan lagi bingung ini, itu bukan kota kita ya, tetapi itu luar biasa. Hal yang ketiga ya, perlindungan Tuhan yang aman ya. Kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita itu dengan memberikan perlindungan, keamanan kepada kita. Mazmur 46 ayat 2, coba kita baca. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, saya ingin sharingkan satu kejadian. Saya tuh sama cucu-cucu saya nih ya, cucu saya yang di Jakarta, maksud saya 3 orang nih cowok ya. Yang paling besar umurnya hampir 15, 10, dan 8. 3. Hampir setiap hari saya ngajar Bible class ya ke rumahnya, saya ngajarin firman Tuhan kepada anak-anak. Juga kalau pergi-pergi, saya selalu bilang, "Hey, ayo berdoa minta Tuhan Yesus tolong kita supaya kita dapat parkir nih, Granny nggak puter-puter ya." Lalu dapat. Pokoknya kalau ada apa, ayo kita berdoa. Ada apa, ayo berdoa. Nah, yang paling kecil, cucu saya Ethan nih yang umur 8 nih ya. Selalu bilang gini, "Granny, kenapa sih Granny selalu apa-apa Tuhan, ayo Tuhan tolong, Tuhan tolong." Saya bilang karena Tuhan hadir dalam hidup kita, kemana kita pergi, dia hadir dan dia ada sama-sama kita. Selalu kita minta tolong dia dong. Kalau kita lagi ada masalah atau kesulitan atau apapun juga, begitu. Saya bilang gini, Ethan, karena kamu bertanya, pasti Tuhan akan menyatakan dirinya dia hadir dalam hidup kamu. Jadi nggak tahu kamu bakal ngalamin apa ya. Pokoknya Tuhan akan menyatakan, karena kamu bertanya-tanya kan, dan kamu lihat Granny selalu bilang Tuhan hadir sama-sama kita. Nah, kalau kamu belum ngalamin kan susah ngomongnya, betul nggak? Nah, ini yang saya katakan.
kadang-kadang kita bilang, masa sih Tuhan hadir dalam hidup kita? Apa benar setiap momen hidup kita dia ada sama-sama kita? Nah, terjadilah satu kejadian ya dengan Ethan ini. Ya, kemarin ini kita pergi liburan. Nah, itu waktu weekend ya. Jadi jalanan rame banget kita jalan. Saya udah pesan wanti-wanti nih. Hati-hati ya, pegangan tangan, jangan sampai ke bawah sama arus orang nih ya. Kita bisa hilang, saya ngomong gitu ya. Semua. Nggak taunya itu si Ethan, saya nggak tahu bagaimana. Saya tahu dia anak-anak itu jalan di depan saya gitu. Jadi saya dari jauh-jauh saya masih ngelihat, oh ada. Nah Ethan kan kecil ya badannya, jadi saya nggak ngelihat dia. Tahu-tahu waktu berhenti anak saya bilang, kita makan pizza, kita beli yuk, kayak orang di pinggir jalan gitu, kita mau jajan. Waktu hitung-hitung, kamu mau apa? Loh kok si Ethan nggak ada? Lalu cari, waduh hilang. Langsung selera mau makan pizza jadi nggak jadi ya. Aduh cari dah. Udah gitu dedinya cari ke kanan, kokonya yang paling kita si Farel yang 15 tahun itu cari yang ke kiri, yang lainnya tunggu ya di posisi situ, jangan kemana-mana. Saya langsung jalan, ya saya naik ke jembatan yang agak tinggi supaya bisa melihat semuanya kan ya. Sambil saya berdoa, saya cuma ingat tuh perkataan saya sama Ethan, kamu akan mengalami sesuatu di mana kamu harus merasakan kehadiran Tuhan dalam waktu kamu kesulitan atau masalah. Waktu itu saya di atas jembatan itu saya lihat-lihatin gimana Tuhan, apakah ini momen yang Tuhan lagi mau ngajarin dia Tuhan. Tapi sekarang kalau dia benar-benar hilang gimana Tuhan? Bayangin di negara asing udah gitu orang begini banyak, saya bilang ya. Aduh Tuhan gimana? Udah gitu Tuhan, saya cuma dengar Tuhan bicara di dalam roh saya Pak. Jangan khawatir. Wah, kalau bilang jangan khawatir pasti ketemu dah. Buru-buru saya balik lagi ke tempat itu. Saya bilang, udah ketemu belum? Belum ketemu. Jadi saya berdoa, aduh Tuhan tolongin. Lumayan loh waktunya udah 20-25 menit kali itu. Belum ketemu juga. Nggak lama itu datang itu yang gede si Farel sama si Ethan datang. Udah gitu datang tuh si Ethan mukanya kayak orang mau nangis begitu ya. Tapi di jalan tenang-tenang gitu. Udah gitu waktu saya udah deket sama saya, Ethan, tadi waktu kamu tahu kamu sendiri, kamu lost gitu ya, kamu ngapain? Ethan ke pinggir buru-buru. Lalu di situ Ethan berdoa. Dia ngomong doa dalam bahasa Inggris yang kira-kira bunyinya, Lord Jesus, please let my family find me here. Dia cuma ngomong begitu doang katanya. Tuhan Yesus tolong supaya keluarga saya tahu saya ada di sini. Gitu. Lalu gimana? Iya, Ethan berdoa dan Ethan tahu Tuhan, kan Denny bilang Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu sama-sama kita lagi masalah atau apapun Tuhan hadir. Aku ingat Denny ngomong kayak gitu. Nah, luar biasa kan? Nggak lama dia ngeliat kokonya ya Farel, wah dia senang banget. Nah, di sini saya melihat betapa Tuhan membuktikan dirinya bahwa dia hadir, ada bersama kita, menghadapi apapun, dia ada sama-sama dengan kita. Nah, pada malam hari ini, biarlah kita semua sebagai umat Tuhan, kita mengakui, kita percaya, dan kita juga tidak hanya sekedar merasa Tuhan hadir, tapi kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap momen hidup kita, apapun. Bukan lagi susah aja, kita lagi happy pun, kita lagi senang pun ya, keluarkan ucapan syukur kepada Tuhan. Semua ini datang dari Tuhan. Tuhan hadir sama-sama kita ya. Sebagai ayat penutup saya ingin bagikan Mazmur. Saya rasa semua udah tahu lah ayat ini ya. Mazmur 23 ayat 4. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, biarlah kita semua yang hadir pada malam hari ini ya, apapun yang kita sedang alami ya di tengah pandemi ini, jangan kita ketakutan dengan COVID-nya, jangan kita ketakutan dengan ekonomi kita ya, jangan kita ketakutan dengan ya yang saya bilang hal-hal yang Tuhan lebih tahu lah. Ya, kalau bilang khawatir, ya memang kita bisa khawatir, tapi bilang Tuhan, saya tahu Tuhan ada beserta dengan saya. Tuhan merasakan apa yang saya rasa. Tuhan lihat saya sebagaimana sekarang ini Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan itu hadir dan concern atas hidup kita. Dia pasti campur tangan, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau bilang lagi susah, ya memang kita semua lagi susah. Ya, seperti omset perusahaan turun, ya iyalah. Tetapi Tuhan selalu punya jalan yang luar biasa. Dia sanggup menolong kita dengan berbagai cara yang bahkan cara yang tidak terpikirkan oleh kita semua.
Ya, saya harap hari ini firman Tuhan meneguhkan iman percaya kita, ya, menambah kita tidak saja merasakan, mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah setiap kami Tuhan tidak saja merasakan kehadiran Tuhan, tapi juga kami merasakan dan mengalami bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Apapun yang sedang kami hadapi, baik itu masalah maupun kegembiraan Tuhan, sukacita, semua itu kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hadir Tuhan. Apapun yang kami alami, kondisi apapun yang harus kami hadapi, kami tidak perlu takut karena Engkau ada Tuhan. Engkau ada dan sungguh nyata dalam kehidupan kami kehadiran-Mu itu. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.